rekan-rekan sekalian, komunitas belajar sekolah kita yaitu komunitas generasi tangguh. Pertama sekali Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian yang turut saya undang di sini yang hadir pada saat ini. Terima kasih buat kesempatan ini dan waktu Bapak Ibu sangat saya hargai. Nah, di sini saya berdiri untuk memberikan sosialisasi mengenai rencana tidak lanjut. Yang mana rencana tidak lanjut ini merupakan bagian dari tugas kami. Kami dari peserta diseminasi PKG olahraga dari tahun, yang mana perjalanan kami akan kami jelaskan. Inilah minggu ke-8 kami mengikuti PKG PJK ini, dan yang akan nanti terakhir kami mengikuti di tanggal 17 Desember. Di situ nanti terakhir kami mengikuti PKG. Mudah-mudahan Bapak sekalian turut mendoakan kami supaya kami bisa terus untuk mengikuti diseminasi ini. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan rencana tidak lanjut ini. Perencanaan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJK bersama komunikasi belajar sekolah atau komunitas generasi tangguh resmi kami buka. Nah, selanjutnya selanjutnya Bapak Ibu, perencanaan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJK bersama komunitas belajar sekolah komunitas generasi tangguh SDN 1795 Lumban Raya. Yang mana yang menjadi judul yang ingin saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya sengaja mengambil yang berjudul sekira, artinya senam kreasi Lumban Raya. Nah, saya mengira Bapak Ibu semangat anak didik kita di dalam belajar olahraga mengenai senam. Nah, sengaja saya ambil ini, sekira ini untuk mendongkrak semangat anak didik kita, di mana mereka bisa belajar di sana, berkolaborasi bersama teman, mengkreasikan dirinya lewat irama, lewat gerakan inisiatif senam itu, dan dapat meningkatkan kebugaran dan daya tahan sendiri di dalam tubuh mereka masing-masing. Nah, jadi saya kira ini. Nah, latar belakangnya saya ambil di sini. Murid SDN Negeri Lumban Raya ini memiliki kesenangan dan kecenderungan untuk beraktivitas gerak berirama. Hal ini didukung dengan budaya dan rutinitas keseharian peserta didik di sekolah maupun di rumah. Program ini akan mendorong peserta didik untuk aktif memilih jenis gerakan, irama, dan kostum yang sesuai dengan minat dan kreativitas mereka. Mereka akan diajak untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam menciptakan kolaborasi senam yang unik. Nah, latar belakang yang kedua, Bapak Ibu, sekolah SDN Lumban Raya ini memiliki lapangan yang cukup luas dan beberapa alat bantu olahraga yang mendukung aktivitas gerak berirama. Selain itu, terdapat minat peserta didik yang tinggi terhadap kegiatan seni dan budaya. Nah, beberapa peserta didik yang masih kurang percaya diri di dalam menyampaikan kemampuan gerak ini, program ini akan mendidik kami sebagai guru PJOK, kepala sekolah yang ada di sini, guru kelas, dan merupakan aset yang dapat dilibatkan dalam program ini. Jadi Bapak Ibu, sedikit saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian, di dalam pelajaran diseminasi ini kami mempelajari berbagai aset-aset yang ada di sekolah kita. Termasuklah kita di sini satu aset manusia yang dapat mendongkrak atau menjalin kerjasama dengan pendidikan PJOK ini. Nah, ada aset lain dari aset manusia, aset fisik, itu bisa berupa yang ada di sekolah kita ini. Nah, aset prasarana mendukung untuk pembelajaran PJOK ini, aset sosial. Kita kadang mengundang orang tua untuk serta dalam kegiatan-kegiatan kita yang ada di sekolah ini. Aset finansial. Nah, ada berupa dana bos juga yang ikut disertakan di sekolah ini untuk melengkapi segala sarana dan prasarana di sekolah kita ini. Nah, demikianlah bentuk latar belakang yang bisa saya buat untuk RTL ini. Dan yang kelima, tujuan program ini tentu saya paparkan di sini Bapak Ibu. Visi guru PJOK itu yaitu membentuk peserta didik yang sehat, kreatif, dan bugar, serta memiliki rasa bangga terhadap budaya bangsa. Nah, tujuan dari sekira ini, senam kreasi Lumban Raya ini, saya ambil yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang menyenangkan dan bermakna melalui kegiatan senam kreasi Lumban Raya, sehingga peserta didik dapat mengembangkan keterampilan, gerak, kreativitas, serta rasa percaya diri. Nah, disinilah saya ingin juga meminta suatu saran kepada Bapak Ibu, yang mana terkadang saya juga memperhatikan dan
mendengarkan sedikit daripada keluhan daripada anak-anak didik kita sekalian, yang mana di waktu kita bersenam itu setiap hari Jumatnya, katanya mereka lebih bersemangat katanya kalau guru olahraganya yang membawakan senam di hari Jumatnya. Jadi nanti tujuan dari program ini, saya juga mau mengimbaukan kepada Bapak Ibu sekalian di sini, kemudian juga kepada Bapak Kepala Sekolah, nanti untuk program berikutnya ke depan, supaya nanti yang membawakan senam itu setiap hari Jumat sehat yang selalu kita adakan di setiap minggunya, saya harapkan supaya kerjasamanya lah. Dan kalau bisa juga Bapak Ibu sekalian supaya hadirlah guru olahraga yang berperan di sana, dan supaya semangat anak didik kita juga lebih terdongkrak di sana, lebih memberikan kolaborasinya di sana masing-masing di gerakannya. Nah, selanjutnya yang ke-6, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, capaiannya yaitu peserta didik mampu menciptakan kolaborasi senam kreasi lingkungan harian. Yang kedua, peserta didik memiliki rasa percaya diri dalam menampilkan hasil karyanya. Jadi bukan hanya di PJOK saja ya. Nah, bidang studi yang lain juga nanti mereka itu akan terdongkrak, kolaborasi mereka itu akan nanti tercapai dalam tujuan daripada RT ini, bukan hanya PJOK saja. Mudah-mudahan nanti kalau kita bekerja sama Bapak Ibu, sama-sama lebih memperhatikan anak didik kita, mungkin kolaborasi mereka dan percaya diri mereka akan bisa ditampilkan dengan baik di sekolah kita ini. Nah, indikatornya adalah peserta didik dapat menjelaskan ide kreativitasnya melalui musik, pengiring, dan menyusun rangkaian gerakan secara mandiri dan berkelompok. Yang kedua, peserta didik berani tampil di depan kelas maupun di lapangan sekolah untuk menjelaskan makna dari gerakan yang dibuat dan memberikan umpan balik yang positif kepada temannya. Nah, bukan hanya mereka bergerak saja, tetapi mereka mampu menjelaskan apa makna daripada gerakannya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau kita mau bergandeng tangan bersama-sama memajukan pendidikan kita ini, bukan hanya di bidang olahraga saja nanti mereka bergandeng tangan, tetapi awal pertama daripada rencana tidak lanjut ini akan saya praktekkan dan saya akan arahkan mereka lewat gerakan setina ini, dan mudah-mudahan nanti di bidang studi yang lain juga semangat mereka, mental mereka akan terdongkrak dan mereka juga nanti mampu untuk menjelaskan apa saja yang menjadi pembelajaran yang kita sampaikan kepada peserta didik. Dan tujuannya tidak lain Bapak Ibu, tetapi tujuannya adalah fokus kepada peserta didik dan mengarah kepada peserta didik. Nah, aksi yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah melakukan kegiatan di kelas untuk menggali ide kreatif peserta didik. Nah, tidak jauh beda dengan Bapak Ibu juga di kelas ya. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik dalam memilih musik dan alat peraga yang sesuai. Nah, jadi terkadang juga memang saya menyuruh kepada peserta didik, coba yang mana ini senam yang mau kita tampilkan. Nah, mungkin ada anak didik sekalian mungkin melihat dari contohnya yang saya tunjukkan itu, ini aja Bu, oh ini aja Bu, ini lah Bu. Yang apa perlu kita Bu PJO itu menghargai, tetapi lebih memilih atau lebih melihat mana yang lebih tepat sesuai dengan gerakan yang sesuai dengan tingkat mereka, yaitu tingkat sekolah dasar. Nah, jadi Bu PJO kan disini berperan aktif memilih dan mana yang pantas untuk mereka tampilkan seperti itu Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga, membimbing peserta didik dalam menyusun rangkaian gerakan yang aman dan menarik. Nah, tidak jauh dari keadaan kita yang ada di sekolah kita ini. Jadi selain itu memang memenuhi peraturan di sekolah ini, mari kita kembangkan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, aksi yang kedua, mengadakan latihan rutin dan penampilan di berbagai acara sekolah. Nah, jadi bukan hanya sekali dua kali lagi ya Bapak Ibu. Nah, di lain sesi juga saya selalu mengingatkan dan mengajarkan kepada peserta didik, ini latihan-latihannya memang kalau di bidang olahraga ini harus maksimal. Cuman kendalanya memang kalau di kelas rendah itu mereka mempraktikkan gerakan itu memang agak sedikit lambat ya. Berbeda dengan kelas yang tinggi, mereka lebih cepat, lebih cekatan, lebih tanggap untuk mengikuti setiap gerakan atau langkah-langkah yang ada di pelajaran PJOK ini. Nah, yang kedua, aksi yang kedua, memberikan penghargaan dan apresiasi atas karya peserta didik. Nah, mungkin bukan hanya saya juga ya, mungkin Bapak Ibu juga sekalian sering memberikan apresiasi, bukan hanya berupa tepuk tangan atau berupa kata bagus, oke, semangat. Nah, dari situ juga mungkin
saya sendiri tidak melihat, mungkin Bapak Ibu juga sekalian sering memberikan apresiasi kepada anak didik kita yang berprestasi, dan tidak kalah juga anak kita juga yang masih kurang kemampuannya kita juga harus kita berikan apresiasi supaya mental mereka itu terdongkrak, rasa percaya diri mereka itu tinggi di dalam mengikuti siklus pelajaran yang kita sampaikan Bapak Ibu. Nah, terakhir juga di dalam capaian ini menciptakan suasana yang aman dan nyaman diri untuk berekspresi. Nah, artinya Bapak Ibu, kami juga belajar di PKG olahraga itu, katanya yang pertama sekali jangan kita langsung memblok. Artinya kita lihat memang si anak didik kita ini agak kurang atau PR dia tidak diselesaikan, ya kan? Kita tidak bisa langsung mengintimidasi. Kamu kenapa tidak selesai tugasnya? Nanti dia rendah, nanti kamu suruh pulang. Jangan katanya. Kita harus mendekati mereka dan memberikan suatu pendekatan yang lebih. Kita lihat dulu, kita kenali dulu apa masalahnya. Kenapa ini tugasnya tidak sampai selesai? Atau kenapa gerakannya, kalau dia olahraga, kenapa gerakan melambatnya? Mungkin saja dia kurang sehat, atau ada satu beban yang dibawa dari rumah ke sekolah kita. Kalau kita kan mengalami beban di sini, berarti dia kali bukan beban. Ya kalau boleh memang kita harus kenapa demikian? Kamu kurang sehat, kenapa? Jangan langsung kita bersuara kuat atau kita langsung intimidasi, tidak boleh Bapak Ibu. Nah, jadi itulah yang menjadi tadi capaian di dalam langkah-langkah hasil yang harus diharapkan di setiap kali tujuan yang saya terapkan di sini. Dan langkah selanjutnya Bapak Ibu, struktur program. Yang mana struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan sekira ini merupakan sebuah program kegiatan Jumat Sehat di sekolah. Nah, tadi saya sedikit sampaikan kepada Bapak Ibu, bagaimana saya untuk membawakan anak ibu kita ini, yang mana guru olahraga disini berperan dalam bidangnya, yang membawakan anak-anak didik kita ke arah yang lebih baik, dan supaya mereka nanti lebih optimal, lebih berpercaya diri dalam menggerakkan setiap gerakannya, terlebih-lebih di bidang pendidikan jasmani dan olahraga ini. Nah, sekarang programnya Bapak Ibu, target kegiatan adalah peserta didik dari kelas 1 dan kelas 6. Jadi program ini saya buatkan, saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberitahukan sekira ini nanti saya akan buatkan yang menjadi targetnya adalah kelas 1 sampai kelas 6. Jadi mungkin ada sebagian orang hanya di kelas tinggi saja, dan ada sebagian orang mungkin hanya kelas rendah saja, atau mungkin di kelas SMP hanya kelas 7 sasarannya, atau hanya kelas 8 seperti itu. Jadi saya membawakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menjadi targetnya nanti dari kelas 1 lah sampai kelas 6. Nah, yang selanjutnya waktunya Bapak Ibu, saya ingin membuat program ini setiap hari Jumat saja. Karena disitulah kita mengadakan Jumat bersih dan Jumat senam sehat. Selanjutnya tempat. Nah, kenapa saya buat ruang kelas? Kita tidak tahu cuaca seperti apa gitu ya. Jadi supaya nanti dalam rangka setengah jam 30 menit itu untuk Jumat sehat itu tidak bisa dikondisikan di luar lapangan, di luar sekolah atau di lapangan karena cuaca yang buruk, sehingga nanti bisa saya kondisikan di dalam satu ruangan. Nah, jadi dan di lapangan sekolah kalau memang cuaca mengizinkan bisa saya adakan di lapangan sekolah SDN 17925 Bendungan Hariara. Dan yang terakhir dalam program ini adalah mitra. Yang mana mitra di sini saya jelaskan adalah guru PJOK, wali kelas, kepala sekolah, dan rekan pendukung lainnya juga atau tenaga pendidikannya. Nah, itulah yang menjadi struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, ini saya sampaikan dalam komunitas kita ini. Bentar dulu. Bagian waktu setiap hari Jumat. Iya Pak. Seharusnya ibu tentukan itu waktunya dari jam berapa sampai jam berapa. Oh iya. Itu dari jam 8 sampai jam 12 kan? Iya Pak. Coba apa dulu diperbaiki waktunya itu dari jam berapa lah sampai jam berapa gitu. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak sarannya dan kritikannya yang positif. Nanti saya akan perbaiki dan hari ini juga saatnya akan saya beritahukan juga yang mana setiap hari Jumatnya kita sudah berkumpul di lapangan di bawah dan kita dari jam 7.30 sampai jam 8.00. Seperti itulah Pak waktu yang ini saya berikan untuk RTL di rencana tindakan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas dan sekolah. Nah, yang pertama sekali ruang kelas dan lapangan sekolah. Yang mana ruang kelas kita memadai
dan lapangan sekolah kita juga yang luas, bersih dan asri. Sangat mendukung untuk program ini, program Sekira, senam kreasi Lumban Hari ini. Dan yang kedua sound system kita juga mencukupi, sarana kita memadai. Dan yang ketiga guru dan tenaga pendidikan untuk melatih dan memfasilitasi. Nah, jadi kalian lihat di sini Bapak Ibu sekalian faktor pendukung untuk program ini, yang mana saya harus ikut bekerja sama dengan Bapak Ibu serta sekalian. Tidak bisa guru orang itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus bergandeng tangan dengan Bapak Ibu sekalian, yang mana kita harus selalu bergandeng tangan membuat yang terbaik demi memajukan pendidikan kita di SD Lumban Hari ini. Nah, yang selanjutnya budaya lokal. Nah, tidak kalah juga kita harus mengingat budaya lokal. Nah, yang mana budaya kita itu tetap harus kita ingat dan kita terapkan kepada anak-anak, karena budaya kita selalu dibuat di sini bergotong royong. Nah, bukan hanya cara kita yang bergotong royong, tetapi bergotong royong juga menjadi salah satu daripada visi dan misi kita di sekolah kita ini. Nah, yang terakhir adalah peserta didik yang memiliki kompetensi lebih. Nah, jadi tak kalah juga harus kita perhatikan, yang mana banyak sebenarnya di antara peserta didik kita yang memiliki kompetensi lebih, tapi tak dimunculkan, mereka tak mampu memunculkan kemampuan mereka itu karena ada sesuatu yang mengganjal. Jadi disinilah perlu kita perhatikan, bukan hanya pendidikan pengetahuan mereka yang rendah-rendah, tetapi kita harus juga perhatikan anak-anak kita yang mempunyai kelebihannya seperti itu Bapak Ibu. Atau sejauh ini ada pertanyaan dari Ibu, ada saran? Tolong dibuka dulu slide yang ke-6. Yang ke-6 ya Pak ya. Ya Pak. Oke, capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama bagian capaian, peserta didik mampu menciptakan kolaborasi senam kreasi Lumban Hari. Nah, di poin yang pertama bagian capaian, peserta didik mampu menciptakan kolaborasi senam kreasi. Maksudnya di sini Bu, kolaborasi itu kan kerjasama antara satu kelas lah itu. Ya. Bisa dibilang atau satu tim. Ya Pak. Nah, jadi yang menjadi masalahnya sekarang kreasi itu kan ciptaan. Iya. Nah, ide. Iya Pak. Nah, jadi dan nantinya ketika ibu melaksanakan kegiatan ini, apakah anak didik kita yang menciptakan suatu gerakannya tiap-tiap kelas, Ya. Ataukah ibu yang membuat menciptakan kreasinya untuk ditiru anak-anak, atau sebaliknya bagaimana? Nah, Anak-anak yang menciptakan atau ibu yang menciptakan? ya seperti ini Pak. Nah, jadi program ini nanti yang pertama sekali nanti memang saya membuat program, saya menciptakan senamnya. Nah, jadi di sana nanti saya mengamati Pak, senam yang saya ciptakan ini bisakah mereka mengikuti secara maksimal atau tidak? Nah, nanti kan ada tiruannya. Bu, gerakan yang ini susah Bu. Bu, gerakan yang ini agak sangat sulit kami ikuti Bu, seperti itu. Nah, di sini nanti Pak, guru ikut bekerja, yang mana nanti gurunya nanti harus berperan aktif. Nah, coba yang mana yang mau kita ganti gerakannya? Nah, yang gerakan yang ketiga itu Bu, kita ganti lagi seperti ini. Di sana terjadi kolaborasi Pak. Kolaborasi antara peserta didik. Nah, contohnya saya masuk ke kelas senam. Nah, kami, Ibu dari sekarang saya sebagai guru PJOK membuat, coba kita ikuti dulu gerakan yang ini. Nah, jadi tidak semua Pak, tidak semua senam yang guru sampaikan harus mengikuti setiap gerakan dan aturan yang ada di sana. Nah, tapi juga guru PJOK itu harus berperan aktif, yang mana nanti datanglah kedua dari sana, Bu, gerakan yang kelima itu susah. Di mana Bu, ada nggak gerakan yang lain yang bisa kita buat ke sana? Di situ udah timbul kolaborasinya Pak. Ya Bu, saya juga Bu ada ide Bu, gerakannya coba kita buat yang kayak gini aja Bu. Nah, seperti itu Pak. Timbullah di sana nanti kolaborasi antara peserta didik, sehingga nanti di sana tercipta lah dan mampulah di sana kita bisa melihat mereka mampu menciptakan kolaborasi senam kreasi dengan kreasi seperti itu. Jadi bukan hanya peran peserta didik dan juga bukan hanya peran guru PJOK, tetapi di sana juga berkolaborasi seperti itu Pak. Nah, jadi gini Bu, apakah ada kemungkinan nantinya anak-anak kita berikan kesempatan untuk
membuat gerakan tambahan selain dari gerakan yang ibu ciptakan gitu. Ya, menurut pengalaman saya kan Pak, karena memang saya lihat juga mungkin dari awal saya masuk grup PJOK di sini Pak, mungkin bukan hanya 1, 2, 3 lagi Pak senam yang saya ciptakan di sekolah ini untuk anak ini, mungkin sudah lebih dari 1000 Pak senam. Jadi yang saya lihat mereka mampu Pak. Dan seiring dengan pengalaman saya mengajar mereka, apalagi di kelas 4, 5, 6 itu Pak, kelas tinggi, mereka mampu memberikan ide-ide Pak seperti itu. Bu, gimana kalau begini gerakannya Bu? Nah, jadi kami kadang-kadang kami meniru dari YouTube, dari TikTok seperti itu kan Pak. Nah, kita lihat juga dari ini. Mereka mampu memberikan itu Pak seperti itu, memberikan ide-idenya Pak. Oke, lanjut. Oke, lanjut Pak ya. Terima kasih Pak untuk pendidikannya dan sarannya yang positif. Nah, ini sudah selesai ya. Oke, nah sekarang rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja Bapak Ibu yang mengumpulkan informasi peserta didik akan mengikuti program staf anggota komunitas belajar dalam sekolah. Nah, subjeknya peserta didik, guru dan orang tua. Nah, kenapa tidak harus mengikutsertakan orang tua? Karena orang tua juga salah satu pendorong, di mana orang tua yang memfasilitasi anak-anak didik kita untuk berangkat ke sekolah kita ini Bapak Ibu. Nah, alat observasi, wawancara, angket dan dokumentasi video. Nah, selanjutnya cara mengamati perkembangan keterampilan gerak peserta didik, melakukan wawancara dengan peserta didik dan orang tua, atau melibatkan angket kepuasan dan dokumentasi proses kegiatan. Nah, jadi untuk melakukan kelangsungan, apakah si peserta didik nanti merasa puas untuk program ini atau tidak? Nah, bisa kita lakukan nanti wawancara langsung dengan peserta didik kita atau melakukan angket menurut penilaian ya kan? Jadi data-data nanti atau dokumentasi video atau observasi langsung ke peserta didik seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, kemudian kemungkinan tantangan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemungkinan tantangan yang dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Tantangannya memang dari semua kegiatan kita memang Bapak Ibu ya, kita tidak terlepas dari tantangan. Nah, jadi mungkin di dalam melakukan program ini nanti tantangan yang bisa saya hadapi mungkin kurangnya minat beberapa peserta didik. Bukan hanya di PJOK saja ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu guru kelas yang lain juga mungkin sering kali mengalami ini. Bukan hanya 1, 2 masalah lagi, tapi kurangnya minatnya ini mungkin ini yang banyak sekali kita hadapi dalam setiap pembelajaran di kelas. Ini tidak terlepas dari memang kurang minatnya. Nah, tapi kembali kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita untuk menaikkan minat mereka? Nah, seperti itu tadi. Nah, tetap tidak lupa cara atau metode yang harus kita lakukan untuk langkah-langkah selanjutnya untuk melakukan pendekatan kepada peserta didik tadi. Yang mana, gimana caranya supaya minat mereka itu timbul dalam mengikuti proses belajar yang kita sampaikan. Nah, kesulitan dalam koordinasi gerakan atau keterbatasan waktu. Nah, ini juga tidak terlepas ya Bapak Ibu. Nah, mungkin mereka akan ada satu gerakan nanti atau 2, 3 gerakan yang mungkin nanti mereka kesulitan untuk melakukan atau meniru gerakannya. Dan yang terakhir juga nanti keterbatasan waktu. Nah, tapi tidak jadi masalah Bapak Ibu. Nah, setiap tantangan itu memang kita harus mampu melewati. Itulah memang guru-guru yang hebat, guru yang tangguh itu harus bisa menghadapi setiap tantangan. Karena kita itu sebagai guru itu tidak terlepas dari tantangan. Dan hanya guru PJOK dan bahkan semua guru, baik guru pengajar dan studi yang lain dan guru agama Kristen dan bahkan semuanya. Dan semua guru mungkin menghadapi tantangan, tetapi tidak terlepas bagaimana metode kita, cara kita untuk mengatasi tantangan atau menghilangkan tantangan itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan solusinya, ada tantangan, ada solusi Bapak Ibu ya. Melakukan variasi dari kegiatan, memberikan motivasi dan melibatkan peserta didik dalam perencanaan kegiatan. Jika terjadi kesulitan dalam koordinasi gerakan, dapat dilakukan latihan kelompok kecil atau dapat diulangi lagi untuk sesi berikutnya atau waktu-waktu yang akan datang seperti itu. Ada pertanyaan atau saran dari Bapak Ibu sekalian? Pas Bu, pas Pak. Oke, yang terakhir ya. Inilah yang terakhir. Nah, komunitas generasi tangguh. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi saya sangat sebagai guru PJOK yang ada di SD Rumah Raya ini sangat memberikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini saat ini sebagai penunjang program ini. Mudah-mudahanlah program ini dapat saya laksanakan untuk ke depan
sebagai program saya sebagai peserta diseminasi PTAB tahun gelombang kedua tahun 2024 ini. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu sekalian juga terundang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau program-program yang sudah disediakan pemerintah pusat untuk guru yang ada di tingkat daerah. Nah, jadi terima kasih untuk waktunya sekalian, terima kasih untuk saran dan kritikannya yang positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Horas.